Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestiana dari Biologi A semester 5 dan rekan saya yang bernama Cahyaningsi Nurnafi'ah. Di sini kami akan menjawab soal UTS Biologi Reproduksi. Soal yang pertama yaitu hormon yang berperan dalam proses reproduksi wanita beserta proses kerjanya. Nah, hormon yang berperan dalam proses reproduksi wanita yang pertama adalah hormon FSH. Hormon ini mulai ditemukan pada gadis kira-kira umur 11 tahun dan terus berkembang sampai dewasa. Dihasilkan oleh sel gonadotropin hipotesis anterior. Lalu, sintesis dan pelepasan dirangsang oleh luas LHRH berdenyut dari hipotalamus. Dibentuk oleh sel B atau basofil lobus anterior hipofise yang menimbulkan beberapa folikel primordial yang dapat berlangsung dalam ovarium. Yang kedua ada hormon LH atau luteinizing hormon. Hormon ini dihasilkan oleh gonadotropin hipotesis. Sintesis dan pelepasan berlangsung oleh luas LHRH berdenyut beberapa dari hipotalamus. Lobus anterior hipofise akan mengeluarkan LH pada saat estrogen menekan produksi FSH. Yang ketiga ada hormon estrogen, dikeluarkan oleh ovarium dari mulai anak-anak sampai sudah menopause. Dapat ditemukan pada air kencing. Hormon ini penting untuk mengembangkan organ kelamin wanita dan menyebabkan perubahan pada masa pubertas. Yang keempat atau yang terakhir adalah progesteron, ditemukan korpus luteum setelah ovulasi dan dapat ditemukan pada air kencing. Proses kerja FSH dan LH. Sintesis dan pelepasan LH dan FSH dirangsang oleh luas LHRH berdenyut dari hipotalamus. LH dan FSH bekerja bersama-sama menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dan folikel digraft. LH menyebabkan penimbunan subtrasi pendahuluan dari progesteron dalam sel granulosa. Soal selanjutnya yaitu soal yang kedua, jelaskan pengaruh umum dan khusus hormon estrogen dan progesteron. Yaitu pengaruh umum estrogen dan progesteron. Estrogen menyebabkan pertumbuhan, sedangkan progesteron menyebabkan peningkatan sekresi dan relaksasi otot-otot polos. Sedangkan untuk pengaruh khusus dan umum hormon estrogen dan progesteron yaitu pada hormon estrogen menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi, menyebabkan hipertrofia dinding uterus, hipertrofia dan hiperplasia otot-otot uterus, dan hipertrofia dan hiperplasia jaringan payudara. Sedangkan pada progesteron yaitu menyebabkan penebalan dari endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi, menyebabkan relaksasi, mengistirahatkan otot-otot polos, menjaga peningkatan suhu basal ibu, merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaningsi Nurnafi'ah dari Biologi A semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Biologi Reproduksi. Pertanyaannya adalah, jelaskan tahapan menstruasi. Yang pertama adalah tahap menstruasi, di mana jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum akan menghentikan produksi hormon progesteron dan estrogen, sehingga akan melepaskan ovum dari endometrium. Nah, kemudian akan mengakibatkan sobekan atau luruhan dari endometrium yang menyebabkan pendarahan. Berlangsung kurang lebih 5 hari dan darah haid yang keluar berkisar 50 sampai 150 ml. Kemudian fase proovulasi adalah hormon pembebas gonadotropin yang akan dikeluarkan ya dari hipotalamus yang ada di dalam otak, kemudian memacu hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang akan
membantu pematangan folikel dan juga merangsang pengeluaran estrogen. Nah, pengeluaran estrogen ini berfungsi untuk pembentukan kembali dinding endometrium dan juga untuk merangsang serviks agar mengeluarkan lendir yang bersifat basal untuk menetralkan suasana asam pada vagina, kemudian agar dapat mendukung kehidupan bagi spermatozoa. Yang ketiga ada tahap ovulasi. Nah, tahap ovulasi sendiri yaitu yang pertama pada 14 hari. Nah, pada 14 hari ini peningkatan dari hormon estrogen itu kan sangat tinggi peningkatannya. Nah, ini menghambat dari pengeluaran hormon FSH. Kemudian hipofisis akan mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Nah, ini juga merangsang pelepasan oosit sekunder dan folikel. Kemudian fase pasca ovulasi, di mana pasca ovulasi ini itu ditandai pada 14 hari dihitung dari bulan menstruasi berikutnya ya, dihitung dari menstruasi berikutnya seperti itu. Nah, seperti tadi folikel degraf itu folikel yang sudah matang. Folikel yang sudah matang ini yang melepaskan tadi oosit sekunder. Nah, setelah itu kemudian peningkatan tadi ya, peningkatan estrogen dan progesteron. Nah, pada tahapan tadi ya, folikel degraf ini yang telah melepaskan oosit sekunder ini akan membentuk kerutan. Kerutannya ini disebut sebagai corpus luteum. Nah, di dalam corpus luteum ini ya, hormon progesteron dan estrogennya itu menurun, tidak sebanyak pada saat dia menjadi folikel. Nah, kemudian setelah itu jika hormonnya tadi ya itu tetap ada, tetap diproduksi, namun tidak sebanyak pada saat menjadi menjadi folikel seperti itu pada saat corpus luteum sendiri ya. Nah, setelah itu kemudian setelah dari corpus luteum ini, nah hormon progesteron dan juga estrogen ini saling bekerja sama. Jadi progesteron akan membantu kerja dari estrogen. Nah, membantu kerjanya ini berarti pada saat dia ini membantu dalam menebalkan dan menumbuhkan pembuluh darah. Pada saat pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Nah, kemudian jika tidak terjadi pembuahan, maka yang akan terjadi adalah corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans. Nah, corpus albicans ini berarti dia sudah tidak memproduksi hormon yang peningkatan hormon lagi, tapi hormon progesteron dan estrogen ini rendah. Nah, seperti itulah yang disebut proses menstruasi. Terima kasih, semoga jawaban dari saya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.